Karena antara batin dengan yang zohir satu cuma. Sebutannya dua, penyampainya dua, tapi yang disebut itu orangnya satu atau dua tuh? Satu orangnya. Kalau memang satu, Bapak Ibu tanggung jawab. Ustaz mau nanya. Ibu apa? Bu Linda. Bu Linda lagi. Antara batin dengan yang zahir, Bu Linda, yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu adalah yang batin. Ya. Kalau yang sebenar wujud itu yang batin, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Hah? Kenyataan siapa? Kenyataan yang Kalaulah yang zuhir ini kenyataan yang batin, siapa sebenar-benarnya yang zuhir itu dalam pandangan Linda? Ustaz tidak ada bilang Allah tadi? Siapa? Halo Ibu, bantu? Kalaulah yang zuhir ini kenyataan yang batin, siapa sebenar-benarnya yang zuhir itu dalam pandangan hati Bapak Ibu? Itulah yang sebenar-benarnya yang batin. Maka yang batin itulah yang zuhir tuh. Yang zuhir itulah sebenarnya yang batin. Itu memahaminya tuh. Nah, karena dia zuhir, yang batin itu zuhir, maka zuhirnya itu disebut dengan nur. Nur itu terang jelas tuh. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu betul-betul nyata. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul terang. Allah itu betul-betul jelas. Terang, jelas, dan nyatanya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi ini wujud nyata terangnya Allah tuh. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah pada sekalian langit dan bumi, kesempurnaannya itu pada siapa? Pada insan, Pak. Maka baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya yang wujud dan nyata dengan sendirinya. Maka disitulah wajibnya kita mengenal insan itu. Supaya kita kenal siapa insan itu sebenarnya. Rupanya insan itu adalah kezohiran memandang Allah secara utuh. Insan itu adalah kezohiran memandang Allah secara sempurna. Itulah gunanya belajar diri. Supaya kita tahu siapa diri yang sebenar diri itu. Diri yang sebenar diri itu adalah Allah. Yang sudah wujud dan nyata pada insan tadi. Kalau insan itu nama yang ke-100, maka nama rahasia diri Allah yang pada insan itu yang ke-101-nya. Itu sempurnanya itu Bapak Ibu. Ya. Itu nyatanya Allah Tuhan. Terangnya Allah tuh jelas. Nah, itu baru memandang wujudnya aja baru tuh. Nah, sekarang kita sempurna lagi nih. Lihat. Allah tuh kan udah wujud. Wujud Allah tuh yang mana tadi, yang zahir dan batin? Yang zahirnya pada nur, yang batinnya? Yang nggak bisa sebut tuh. Yang kosong nih wujud yang batin. Yang zahir itu yang mana? Nur. Nah, lihat. Allah itu wujud. Kalau dia adalah wujud, yang wujud itu yang sebenar-benar dirinya secara makna, bukan secara lafaz ya. Kalau wujud ini secara lafaz, maka wujud ini disebut apa? Ini sifat nih. Kalau disebut secara lafaz itu apa? Ucapan, maka wujud itu sifat tuh. Tapi dipahami wujudnya secara makna, yang wujud itu yang sebenar-benar dirinya yang bernama Allah. Jadi Allah dengan dirinya nggak pernah berpisah tuh. Nggak pernah berpisah. Karena dirinya itu yang bernama Allah. Allah itu nama daripada dirinya.
Siapa yang memberi Allah itu nama sebagai dirinya sendiri? Allah itu sendiri. Apa kata Allah itu, Pak Ridho? Itulah dia. Innani anallah. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya diriku inilah yang bernama Allah itu. Jadi nama Allah itu bukan nama yang dihantarkan makhluk. Tapi Allah itu adalah nama yang dia sendiri yang menamai dirinya dengan Allah itu. Allah itulah nama yang sempurna. Nah, sekarang Allah itu sebagai nama, namun orang yang bernama Allah itu sudah kita kenali wujudnya. Wujudnya telah zahir. Zahirnya berupa nur. Sempurnanya zahirnya Allah berupa nur tadi, itu pada insan. Sekarang kita masuk ke dalam lagi. Kalau Allah itu sudah wujud, maka yang wujud inilah yang dikatakan namanya dengan hayat. Ya? Nah, kalau Allah itu adalah wujud, dirinya cuma yang ada semata-mata, maka yang wujud itulah yang dikatakan hayat. Apa arti hayat itu? Hidup. Yang hidup itulah sebenarnya yang sewujud itu. Walaupun bentuknya berbeda, ya, rupanya lain, maka yang hidup itulah sebenar-benarnya yang wujud Allah itu. Maka kenalilah wujud Allah yang hidup itu. Kenalilah wujud Allah yang hayat itu pada sekalian alam ini. Kalau dia cuma yang wujud, maka yang wujud itulah yang si hayat yang hidup tuh. Kalau dia yang hayat yang hidup, maka yang hayat itulah yang dikatakan sama. Yang hayat itulah yang dikatakan basar. Yang hayat itulah yang dikatakan kalam. Yang hayat itulah yang dikatakan ilmu. Yang hayat itulah yang dikatakan kudrat. Yang hayat itulah yang dikatakan iradat. Jadi si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat, si iradat itu adalah si hayat. Yang hayat itulah sebenarnya akan wujud dirinya Allah tuh. Ya, yang hidup itulah wujud dirinya Allah tuh. Yang sudah nyata pada alam sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Maka rasakanlah. Nah, ini bahasa muraqabah. Rasakanlah kehadiran Allah yang wujud yang dikatakan hayat pada diri. Itu yang turun naik itu Bapak Ibu. Turun naik yang keluar masuk tuh. Nah, ini yang pada napasnya. Nah, yang keluar masuk tuh. Yang keluar masuk itu, yang turun naik itu yang dikatakan si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu payah mencari si hayat. Susah mencari yang hidup pada diri. Padahal Bapak Ibu setiap detiknya bernapas. Napas itu yang hidup tuh. Napas itu yang hayat itu. Hayat itulah yang wujud nyatanya diri Allah yang sudah sempurna bentuk dan rupanya disebut insan sebutannya itu. Itu maminya. Makanya Ustaz katakan, kalaulah Allah itu wujudnya itu hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat, dialah yang wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, zahir dan batin. Maka orangnya yang mana? Kan itu tuh. Orang yang bernama wujud Allah, si hayat, si sama, si basar, si kalam itu, yang awal, akhir, zahir dan batin itu, orangnya yang mana? Orangnya itu nih yang disebut sempurnanya insan inilah orangnya. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu yang diriku, akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Rupanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu yang sebenarnya,
rupanya yang orang tuh bukan bapak ibu. Bapak ibu bukan orang dah. Hah? Ya, enggak pula orang-orang dah. Hah? Di bapak ibu tuh bukan orang, yang orang tuh siapa? Dirinya Allah tuh. Walaupun orang mengatakan diri bapak ibu orang, tapi orangnya diri bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Walaupun manusia mengatakan bapak ibu manusia, tapi manusianya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Walaupun bapak ibu punya diri, tapi dirinya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Lalu siapa diri, siapa orang, siapa manusia? Itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau dah paham bapak ibu, maka kala lisanahu itu. Kalau sudah paham jangan diuraikan juga lagi. Kalau sudah mengerti jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Sebab apa? Lain nanti yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Yang ditunjuk lain, yang disebut lain pula. Jadi cukup dipahami, cukup disadari dan dimengerti saja. Tanda orang sadar dan mengerti, maka dia diam saja. Bukan diam-diam. Diam saja. Nah, bukan diam-diam. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar dalam keimanan itu. Karena dia cuma yang beraku-aku di dalam keakuan dirinya itu. Inilah kesempurnaannya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu paham, ya, Allah itu benar-benar wujud, ya, wujudnya sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Pertanyaannya kepada Pak Ben nih, apakah Allah itu gaib juga atau tidak? Allah itu gaib atau tidak? Tidak. Kalau Allah itu tidak gaib, berarti Allah itu nyata kan? Lalu diri siapa yang gaib di situ? Diri siapa yang gaib? Diri siapa yang nyata, Pak Ben? Yang nyata diri Allah. Yang gaib? Diri insan. Diri insan itu siapa? Apa? Yang gaib itu diri kita, Bapak Ibu. Yang batin itu kita, yang wujud dan yang zahir itu Allah tuh. Yang kedua, Allah itu zahir dan batin. Betul atau tidak tuh? Betul. Kalau Allah itu zahir dan batin, adakah diri Pak Ben lagi di sana zahir dan batin? Tidak ada. Kalau tidak ada, diri siapa yang zahir dan yang batin? Diri Allah lah yang zahir dan yang batin. Diri Bapak Ibu tidak pernah ada, baik yang zahir maupun yang batinnya. Ya. Kalau Allah sudah zahir, Allah sudah wujud, Allah sudah nyata pada insan, pada diri sendiri, lalu tak nampak juga sama Bapak Ibu, Allah sudah zahir pada diri sendiri. Apa namanya Pak Ben? Sabana butuh tuh. Tapi itulah anugerah Allah. Bagaimana cara Bapak Ibu memandang dan menyaksikan Allah kalau Bapak Ibu masih wujud juga masihan? Untuk memandang Allah itu mesti bunuh keakuan diri. Apa kata Nabi? Ya. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat Allah kalau kamu itu belum mati. Rupanya orang yang mati yang bisa melihat Allah. Nah, kalau Bapak Ibu masih hidup belum bisa lihat Allah lagi. Mati dulu baru bisa melihat Allah. Nah, Bapak Ibu sudah mati itu belum? Kalau udah mati disebut apa? Makanya kalau udah mati, Ustaz boleh nyebutnya almarhum? Boleh disebut almarhum almarhumah? Belum. Orang yang mati yang dipanggil almarhum dan almarhumah. Karena yang mati itulah orang yang bisa melihat Allah. Pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dimaksudkan Nabi yang bisa melihat Allah itu? Mati dalam? Apa maksudnya mati dalam keakuan diri itu?
Tidak ada lagi rasa keakuan diri yang merasa wujud dan yang bersifat tuh. Kalau tidak ada lagi keakuan rasa diri yang merasa wujud dan bersifat, ketika itulah yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Itulah maknanya, siapa yang sudah mengenal akan dirinya dan dia sudah menyaksikan Allah, ketika itu dirinya mati. Nah, jadi tidak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satunya. Nah, jadi kalau Abdul sudah kenal Allah, waktu kenal Allah itu langsung mati. Mati akan wujud dirinya. Mati akan sifat dirinya. Lebur wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifat Allah. Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Barulah Abdul malam ini disebut almarhum. Apa arti almarhum itu, Bu? Yang dirahmati. Bapak Ibu mana yang pingin disebut almarhum atau almalun? Almarhum. Secara almarhum apa? Mati. Kalau tak mau disebut almarhum berarti itu berarti. Itu aja kaji itu. Kalau tidak almalun, enggak almarhum tuh. Kalau tidak almarhum, enggak almalun dia. Jadi orang yang almarhum itu orang yang dirahmati. Setelah dia melihat Allah baru almarhum tuh. Ya. Yang membuat hidup kita barokah setelah kita mengenal Allah itu. Itu dia. Kalau kita tidak mengenal Allah, belum dikatakan hidup barokah tuh. Belum dikatakan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang mengenal Allah lah yang hidupnya barokah, yang mengenal Allah lah orang yang dirahmati Allah. Karena dia telah mati keakuan dirinya yang ada hanya Allah semata-mata. Ada sempurna tuh Bapak Ibu. Ya, udah sempurna orangnya dan jelasnya. Kalau udah sempurna orang dan wujudnya pada insan, maka apapun yang diperbuat insan itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Ini adalah kesimpulan kaji ini. Apa yang diperbuat oleh insan ini dalam hidup, itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu yang dikatakan namanya amal daimun. Amal yang berkekalan itu. Jadi amal ma'rifat, amal daimun. Maka dirinya itulah yang dikatakan namanya diri yang telah berkulima tuh Bapak Ibu. Jadi diri yang berkelima itu dia telah mengenal sejati dirinya. Disebut insan kamil, mukamil. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah, Allah akan jadikan kita menjadi keluarganya. Itu yang disebut keluarga Robbani. Keluarga Robbani itu keluarga Tuhan. Kenapa disebut keluarga Tuhan? Karena dia telah mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak akui dirinya sebagai keluarganya. Kunu Robbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lepas saya perlu ustaznya mengaji, mahal, panek nyawa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu ini. Sehingga sebelum habisnya seumur kita, sudah sempurna dan nyatanya Allah itu pada diri sendiri. Sekarang kita masuk kepada muzakarah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.